Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ya tulab wa talibat al-hibba fi hadzal yawm? Antum bi khair, alhamdulillah. Tayyib. Hayya bina nastamir. Mari kita lanjut darasana lughah al-arabiyyah fi hadhil liqa. Pada pertemuan ini. Assalamualaikum, saya akan menyampaikan nilai aqaidati tentang struktur kalimat. Yaitu mabni al-fi'lul mabni lil ma'lum atau disebut dengan kata kerja aktif, kemudian al-fi'lul mabni lil majhul yaitu kata kerja pasif. Sering dikatakan kalau lil ma'lum itu biasanya adalah diawali dengan ya, tapi tidak selalu. Kemudian contohnya membaca, menulis. Sedangkan al-mabni lil majhul ini diawali dengan dibaca, ditulis, dan seterusnya. Itu biasanya demikian. Taib, lebih jelasnya, coba lahid ala amthilatul taliyah, lihat ada contoh-contoh di bawah ini. Taib, ada amthilatul ula, contoh pertama. Yash'uru syubbanu akthara bis-sa'adati. Yash'uru itu merasakan. Subban, pemuda itu merasakan. Akthara bis-sa'adah, lebih banyak dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Yash'uru ini disebut fi'il mabni lil ma'lum. Yash'uru atau kata kerja aktif. Kemudian sanian yang kedua, jahada syubanu fi thalabil ilmi. Jahada itu bersungguh-sungguh atau menyungguh syubanun fi thalabil ilmi. Pemuda itu dalam mencari ilmu. Jahada yang ditetak tebal merah ini disebut mabni lil ma'lum. Talisan fakkar syubanu fi kulli syai'in bi tiqatin. Jadi pada pemuda itu syuban, fakkar itu berpikir atau memikirkan fi kulli syai'in dalam segala sesuatu bi tiqah itu dengan cermat. Fakkara ini disebut mabni lil ma'lum atau kata kerja pasif, aktif. Rabi'an, yahtaju najahal kull insani fi hayatihi ila tafa'uli. Yahtaju itu membutuhkan. Najahul insani, kesuksesan manusia itu membutuhkan fi hayati dengan hidupnya ila tafa'uli, membutuhkan apa? At-tafa'ul, yaitu optimisme. Yahtaju itu membutuhkan, ini disebut dengan fi'il mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif. Taib. Perhatikan sekalian. Ini. Sekarang kita lihat fi'il mabni lil majhul atau kata kerja pasif. Kutibat ar-risalatu atau kutibatir risalatu. Surat itu ditulis. Ya. Surat itu ditulis. Kutiba ini disebut mabni majhul. Fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u lahum. Ketika dibaca Quran itu fastami'u lah, maka dengarkanlah. Quri'an ini dibaca, itu disebut mabni lil majhul. Perhatikan. Amsilatul tsalitsah, contoh yang ketiga. Qila anna tafa'ula yaqtadi ila tafkiril ijabi wa husnil amali. Perhatikan. Qila dikatakan, ya, dikatakan ini adalah mabni lil majhul. Fa'ul sifat optimis itu yaqtadi ila tafkir. Itu ada isi dengan pemikiran al-ijabi yang positif. Wa husnil amali dan baiknya cita-cita. Jadi qila, quri'a, kutiba ini disebut fi'il mabni lil majhul atau fil lughatil Indonesia kata kerja pasif. Taib. Itu sebagai gambaran sekalian. Nah, sekarang apa itu mabni lil ma'lum dan apa itu mabni lil majhuli? Ini coba, kebetulan ini belum ditulis ya. Mabni lil ma'lum, fi'il mabni lil ma'lum itu apa atau kata kerja aktif? Huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Ulangi lagi. Huwa ma yadhkuru ma'ahu fa'iluhu.
Apa itu? Yaitu fiil atau kata kerja yang di sana itu disebutkan fa'ilnya atau subjeknya. Itu disebut mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Jadi di sini mabni lil ma'lum itu susunannya adalah fiil, kemudian fa'il ya, kemudian maf'ul bih, subjek, predikat, objek. Itu komplit. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu mana disebut dengan mabni lil ma'lum. Contohnya tadi ya di atas. Contohnya ini ya di atas itu disebutkan fa'ilnya atau subjeknya. Yash'uru syubbanu akthara bis-sa'adati. Ini yash'uru itu fi'il, merasakan. Siapa yang merasakan? Asyubbanu. Ini adalah subjeknya. Ketika itu kalimat itu subjeknya disebutkan, maka ini disebut mabni lil ma'lum. Antum? Alhamdulillah. Oke. Qara'a Muhammadun kitabal fiqhi. Muhammad membaca buku fikih. Ini fa'ilnya Muhammadun disebutkan. Ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu, maka disebut dengan mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif. Baik. Sekarang fi'il mabni lil majhuli. Ini tidak ada tulisannya tapi tolong ditulis ya lil majhuli. Sekarang mabni majhul atau kata kerja pasif itu apa? Wa ma khudhifa fa'iluhu wa halal maf'ulu bihi makanahu. Yaitu fi'il di mana itu dibuang fa'ilnya, subjeknya dibuang. Dan kemudian maf'ul bihnya maju menempati posisinya fa'il. Jadi yang ada hanya fi'il dan maf'ul bih, dan sedangkan fa'ilnya itu hudhifa dibuang. Maka kayak gini itu disebut maf'ul bihnya itu disebut sumia, maka disebut maf'ul bihnya itu disebut wasumia dikatakan atau disebut apa itu? Disebut naibul fa'il atau pengganti fa'il. Susunannya adalah fi'il kemudian naibul fa'il. Fi'il plus naibul fa'il. Fa'ilnya dibuang, maf'ul bihnya maju menggantikan fa'ilnya atau disebut dengan naibul fa'il. Paham? Nah, alhamdulillah. Itulah yang dinamakan mabni maklum dan mabni majhul. Contohnya seperti kalau mabni maklum itu adalah qara'a Muhammadun Qur'anan. Umpamanya ya. Qara'a fi'il, Muhammadun fa'il, Qur'anan ini adalah maf'ul bih. Itu disebut mabni maklum. Kenapa? Karena fa'ilnya disebutkan Muhammadun, itu fa'ilnya disebutkan. Nah, kalau mabni dibuat mabni lil majhul menjadi quri'al Qur'anu. Quran dibaca. Al-Qur'ana maju, fa'ilnya Muhammad dibuang, itulah disebut naibul fa'il menjadi quri'al, asalnya qara'a menjadi quri'al Qur'anu. Quran dibaca. Quran asalnya maf'ul bih menempati susunannya fa'il. Nah, itu disebut naibul fa'il, fa'ilnya dibuang, hudhifa fa'ilu maka disebut dengan mabni lil majhuli. Paham? Fahimna alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini sekedar tambahan saja, boleh ya. Bina'ul fi'lil madhi. Nah, sekarang untuk bentuk fi'il madhi. Bagaimana Pak Khairi ketika menjadi mabni majhul? Ini ya, fi'il madhi itu cara membuatnya seperti apa untuk mabni majhul atau kata kerja pasif? Itu dengan menggunakan jika fi'il madhi itu adalah menggunakan dzumma awwaluhu wa kusra ma qabla akhir atau ma qabla akhirih. Artinya apa? Jika itu fi'il madhi dari maklum dibuat majhul itu adalah huruf pertama itu di dhamma dan huruf sebelum akhir itu di kasrah. Contohnya seperti qara'a itu fi'il madhi ya, yang mabni maklum ketika dibuat majhul maka menjadi quri'a dhamma awaluhu wa kusma qabla akhir. Kharaja ini maklum
dibuat majhul khurija karena fi'il madhi. Huruf pertama itu di dhamma, huruf sebelum akhir di kasrah. Fataha itu maklum majhulnya futiha. Karoma menjadi kurima. Dakhola dukhila. Kola menjadi kila. Itu dari maklum menjadi majhul. Kalau memang itu fi'il madhi. Nah sekarang bagaimana Pak Khairi dengan fi'il mudhari'? Nih. Kusiro ma qabla. Mohon maaf ini sebelum ke fi'il mudhari' coba ini perhatikan yang kedua. Kusiro ma qabla harfil illati. Jadi apa saja kata itu sebelum huruf illat itu dikasrohkan. Ya, kola menjadi kila. Paham ya? Kola menjadi kila. Contohnya ya. Kusiro ma qabla harfil illati sebelum huruf illat itu semuanya dikasrohkan. Kola menjadi kila pamannya. Kemudian sekarang itu untuk fi'il madhi. Sekarang untuk fi'il mudhari'. Bagaimana cara membuat dari mabni maklum menjadi mabni majhul ketika fi'il mudhari'? Yaitu dengan dzumma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir. Huruf A pertamanya itu di dzumma dan wa futiha dan difathahkan huruf sebelum akhir. Itu cara membuat fi'il mudhari' dari maklum menjadi majhul. Contohnya seperti yaqra'u itu maklum ketika dimajhulkan yuqra'u dhammah huruf awalnya yu kemudian ra'u futiha ma qablal akhir yuqra'u. Kemudian lagi yadhhabu yudhhabu. Kemudian lagi yakhruju menjadi yukhraju majhulnya. Kemudian yaftahu maklum dimajhulkan fi'il mudhari' menjadi yuftahu. Apalagi dan lain dan seterusnya. Pokoknya rumusnya untuk fi'il mudhari' huruf awal itu didhammahkan dan sebelum akhir dikasrohkan. Sedangkan untuk nanti adalah dhamma awaluhu wa kusra ma qabla akhir, huruf awal itu didhammahkan, sebelum akhir dikasrohkan. Paham? Nah, taib yang kedua, dhamma awaluhu wa qulibat harful illati alfan qabla akhirih. Ini ya untuk ajwaf ini silahkan nanti dibuka, tapi ini penting, tapi ini ya dulu aja difahami. Yaitu ada kaidah lagi dhamma awal huruf awal itu didhammahkan, kemudian dibalik harful illati ya, diganti harful illati diganti dengan alifan alif qabla akhir sebelum akhirnya. Itu diganti dengan alif. Nah, perhatikan sekalian. Iya, lebih jelasnya coba di sini ada contoh-contoh sebagai berikut. Ya nanti antum semuanya tinggal mengganti. Baik, contoh ahawil al-fi'l ma'lum al-fi'l majhul mimma tatawkhat kama fil misal. Ya, fahimtum? Baik, contohnya yu'allimu Muhammadul al-Qur'ana fil masjid. Muhammad mengajar Al-Qur'an di masjid. Menjadi yu'allamul Qur'anu fil masjid. Ini menjadi majhul. Ini yu'allimu, allama, yu'allimu fi'il. Ini maklum dibuat majhul. Perhatikan, ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Maka dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Yu'allimu menjadi yu'allamu. Qur'ana menjadi Qur'anu. Ini harus dipuaskan apa? Karena ini Muhammadnya dibuang. Kemudian sebagai fa'il ini kan yu'allimu, ini fi'il, Muhammadun. Siapa yang mengajar Muhammad ini fa'il atau subjek? Apa yang diajar? Al-Qur'ana, Quran sebagai objek. Fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, ketika jadi majhul dibuat pasif maka dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir karena fi'il mudhari'. Yu'allimu menjadi yu'allamu. Dhamma huruf pertama di dhamma sebelum akhir di fathah. Muhammadnya tentu saja dihilangkan fa'ilnya. Kemudian al-Qur'ana maju ke depan menjadi naibul fa'il, menduduki posisinya fa'il yang tetap ini di marfu' dirafa'kan. Jadi yu'allamul Qur'anu, Qur'an
dipelajari fil masjid di masjid. Paham? Apa ya? Alhamdulillah. Sekarang nanti kata apa? Nanti dibuat apa majhul. Kemudian qara'a dibuat apa majhul. Paham? Fa'ilnya dibuang, kemudian naibul fa'il maju. Paham? Alhamdulillah. Coba ini anak sekalian nanti antum semuanya silahkan dihawil ganti untuk latihan A ini dan nanti dikasih di Google Classroom di dalam kolom tugas. Taib ilahuna wa alaikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.